Selamat siang. Siang. Jadi sebelumnya saya akan melakukan wawancara ya. Jadi untuk kerahasiaan dan data yang kamu berikan itu hanya dibutuhkan untuk tugas saja ya. Oke. Baik, jadi yang pertama, bisakah kamu cerita ini pengalaman kamu saat menunda tugas gitu? Apa yang terjadi saat itu? Kalau tugas biasanya sih nundanya bukan karena pekerjaan sih, lebih karena keasikan main atau keterusan ngelakuin hal lain kayak misalnya keterusan main HP atau keterusan nonton atau ketiduran, biasanya sih kayak gitu. Jadinya tugasnya jadi tertunda. Terus lebih kayak biasanya kan habis nugas mau istirahat dulu kan, kayak mau refreshing otak lo dulu kayak gitu, tapi ujung-ujungnya malah keterusan, jadinya nanti aja lah kayak gitu. Terus menurut kamu apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan kamu menunda tugas? Biasanya sih malas. Itu udah paling aneh sih, karena ngerasa lagi nggak mood, lagi nggak pengen ngerjain tugas, jadinya nanti aja lah. Terus yang kedua biasanya karena keterusan main HP, kan udah paling sering ya, keterusan nonton, keterusan scroll TikTok, jadinya karena udah keenakan main HP, jadinya udah nggak fokus ngerjain tugas, udah nggak mau lah, udah nggak mood ngerjain tugasnya, jadinya nanti aja lah, nanti sore aja atau besok aja kayak gitu. Apa ada situasi tertentu yang memicu kamu untuk menunda pengerjaan tugas mungkin? Kalau situasi biasanya mungkin yang hal-hal yang bertabrakan kayak gitu, misalnya harus ada kegiatan yang mendadak dan tiba-tiba saat itu juga kegiatan penting, jadinya gak bisa ngerjain tugas. Ya kan biasanya aku punya jam nugas sendiri ya. Nah biasanya kan kalau misalnya misalnya tiba-tiba ada kegiatan mendadak berpas-pasan dengan jam-jam biasanya aku nugas, jadi mau nggak mau aku harus nunda karena harus ngikutin kegiatan yang mendadak itu. Baik, lalu berapa lama rata-rata waktu yang kamu butuhkan untuk memulai mengerjakan tugas? Biasanya sih kalau kayak dibilang nyari mood untuk ngerjain tugas lah, lumayan lama sih untuk aku nyari mood itu, karena aku kan nggak terlalu suka belajar ya, tapi kalau orang yang nggak suka belajar, jadinya kalau mau ngerjain tugas tuh bener-bener harus mood ngerjain gitu. Jadi kalau misalnya udah gampang terganggu lah, fokusnya gampang terganggu di hal lain, jadinya jadi kalau aku mau ngerjain tugas bener-bener harus aku siapin diri banget gitu. Jadi harus jauhin HP, jauhin segala macam biar aku bisa fokus ngerjain tugas kayak gitu. Biasanya berapa lama? Berapa ya? Kalau berapa Kira-kira aja. lama sih, biasa setengah jam untuk aku bisa fokus untuk ngerjain tugas itu. Baik, lalu kesulitan apa ini yang kamu alami ketika ingin memulai mengerjakan tugas dan apa yang kamu lakukan? Kesulitan biasanya sih lebih tergantung tugasnya ya, kan biasanya tugas-tugas untuk saat ini kan banyak lebih ke makalah, ke jurnal-jurnal gitu, jadi harus banyak membaca,
harus banyak mencari juga, cari makalah, cari-cari sumber. Nah, karena aku juga tipikal orang nggak terlalu suka membaca, jadi kayak harus mencoba membiasakan lagi. Apalagi jurnal sama artikel-artikel yang dibutuhkan kan banyak dan harus dibaca satu-satu kayak gitu. Jadinya aku agak kesulitannya karena harus mulai terbiasa sih dengan hal yang kayak gitu lagi, harus mulai membangun lagi membaca literasi kayak gitu. Kalau untuk tugas lain mungkin selain artikel gitu, Tugas-tugas lain biasanya untuk saat ini lebih ke tugas video, tugas-tugas buat PPT, merangkum materi kayak gitu-gitu. Ya kalau yang kayak PPT merangkum materi ya lumayan lah, nggak terlalu membebani. Tapi yang kayak tugas-tugas artikel-artikel sama tugas video sih yang lumayan membebani banget. Apalagi tugas video kan kelompok, jadi harus bisa ngatur waktu dengan teman-teman kelompok lainnya. Karena kan kita nggak sendiri ya, kalau kerja sendiri kan kita bisa nentuin waktu kita sendiri. Nah ini kan kelompok, jadinya harus ngatur jadwal juga sama yang lainnya. Gimana bisa supaya ngetek videonya itu. Terus bagaimana kamu membagi waktu antara mengerjakan tugas dan melakukan aktivitas sehari-hari? Kalau untuk bagi waktu, sebenarnya memang aku udah punya jam tugas sendiri. Kayak jam malam itu biasanya memang waktu-waktunya aku bisa fokus untuk tugas. Cuman kan ada harinya aku benar-benar sibuk kegiatan sampai malam, apalagi diselingi latihan. Jadinya biasanya waktu kosong aku tetap aku pakai untuk ngerjain tugas, untuk nyicil tugas. Walaupun situ aku banyak gangguannya lah, kayak itu masih tertunda-tunda, tugasnya yang kerjain cuma setengah, cuman setidaknya aku nyicil sedikit. Nanti pas memang waktunya aku memang jamnya ngerjain tugas itu pasti aku selesaiin kayak gitu. Lalu apa aja nih hal-hal yang kamu persiapkan ketika ingin mengerjakan tugas? Hal yang aku persiapkan tentunya sih materi untuk jawab soal ataupun cari referensi gitu. Juga apa ya yang disiapkan, siapkan diri juga sih. Coba supaya nggak terlalu fokus di hal lain. Terus aku juga tipikal kalau yang ngerjain tugas itu harus dalam situasiku di sekitarku tuh bersih. Jadi ya aku kalau ngerjain tugas pasti bersihin tempat-tempat yang supaya tempat aku nyaman lah. Kayak biasa ngerjain kan cuma di kamar, jadi aku bersihin kamarku dulu. Pokoknya supaya aku nyaman selama ngerjain tugas. Terus aku udah nyiapin kayak mungkin cemilan atau minuman biar aku tuh nggak selama ngerjain tugas itu nggak terganggu lagi, mau minum mau makan enggak. Jadinya aku stay di situ bisa sampai berapa jam, aku stay di tempat duduk, nggak kemana-mana kayak gitu. Soalnya kan karena aku lumayan gampang terganggu fokusnya, makanya aku nyediain semuanya di tempat biar aku nggak kemana-mana, biar aku jadinya nggak tertunda lagi tugasnya kayak gitu. Lalu biasanya kalau kamu bersih-bersih kayak gitu, yang dibersihkan tuh mejanya mungkin atau Iya semua ya, sekitarnya yang sekitar. Kalau kan cuma di kamar doang, jadi aku bersihin semua kamar aku, dari tempat tidur, meja, yang lain-lain lah. Aku sapu kayak gitu, mejanya juga udah pasti aku bersihkan. Terus buku-buku aku tata, udah buku-buku materinya aku udah tata di meja. Apa yang aku butuhin aku udah tata di meja.
biar aku nggak perlu nyari-nyari, sibuk nyari-nyari sana sini. Karena aku lumayan kalau misalnya aku kayak ngelihat sesuatu yang nggak aku enak, aku tuh bisa terganggu fokusnya. Makanya aku suka bersihin sekitarku dulu sebelum aku belajar, biar aku lebih nyaman sih sebenarnya. Soalnya aku nggak bisa belajar di tempat yang berantakan, itu gangguin fokus aku juga. Baik, lalu apa saja nih kendala atau hambatan yang kamu temui saat mempersiapkan untuk mengerjakan tugas itu? Mungkin sebelumnya itu apakah ada kendala gitu? Kalau kendala biasanya, kadang tuh biasa di jaringan, karena biasa kan ngerjain tugas kan pasti lewat internet, pakai internet juga, terus cari-carinya kan lewat internet juga kayak gitu. Terus sisanya juga itu kadang data yang kita cari itu nggak valid, terus dia banyak banget, terus beda-beda, jadinya kita harus cari lebih banyak lagi, cari yang lebih pasti lagi, kayak gitu-gitulah. Itu kan lumayan memperlama aku ngerjain tugas ya, yang harusnya dengan satu data tuh aku bisa langsung ngerjain tugas, tapi ini enggak, karena aku ketemu sumber lain yang berbeda isinya, jadinya aku harus cari lagi yang benar-benar pasti, biar tugasku nggak sembarangan juga. Terus apa lagi ya, itu sih suka kesusahan nyari sumber, terus susah inspirasi itu lumayan susah sih, lumayan susah karena harus cari yang bagus juga, harus yang bagus juga kayak gitu. Terus mungkin hambatan lainnya mungkin ada, mungkin Enggak sih, misalnya kamu pengen main HP gitu, atau pengen rebahan, atau pengen nonton gitu. itu iya, itu juga salah satu hambatannya. Jadinya karena aku lebih seringnya karena main HP sih, karena scroll nonton, jadinya keterusan. Terus habis main HP udah capek kan, mata juga udah capek tuh ngeliatin HP, jadinya ngantuk. Jadi matanya berat, jadi terus baring bentar lah kayak gitu, 5 menit mau baring bentar, ujung-ujungnya ketiduran keterusan, jadinya nggak ngelanjutin tugas lagi kayak gitu. Terus nih, apa pertimbangan kamu saat mengerjakan tugas? Apakah kamu mengerjakan yang sulit dulu ataukah yang mudah dulu? Biasanya sih aku ngerjain yang sulit dulu sih, biasanya aku ngerjain sulit dulu. Cuman kadang kalau nge-stuck, kalau misalnya yang sulit ini benar-benar susah untuk aku kerjain, aku langsung ngerjain yang lainnya aja, tugas yang mudahnya aja, karena kalau yang mudahnya kan bisa langsung diselesaikan. Nah habis itu kalau misalnya tugas yang mudahnya udah selesai, baru aku nyoba selesain yang sulit lagi. Nah kalau misalnya benar-benar susah, nggak bisa aku kerjain sendiri, itu biasanya aku minta bantu teman habis itu, jadinya kadang mungkin bisa tertunda, atau aku ngerjainnya bareng teman-teman aku. Kalau ini, apakah kamu tuh pernah merasa bosan saat ngerjain tugas gitu? Sering sih, karena itu juga ya, aku nggak terlalu suka literasi, nggak terlalu suka belajar, jadinya ya kesulitan karena nggak terbiasa membaca juga ya, sulitnya karena, tapi ini sih tugas aku sih kebanyakan di kelompok ya, jadinya nggak terlalu membebani juga, karena kan tugasnya dibagi-bagi, jadi yang banyak tadi jadinya nggak terlalu banyak karena sudah dibagi-bagi. Cuman tetap aja tugasnya tetap harus kerjanya dengan maksimal lah, jadinya aku nggak suka ngerjain tugas yang seadanya aja, pokoknya
dengan sumber yang ada kayak gitu-gitu. Jadi harus apa ya, harus mantap lah, harus dengan banyak sumber. Biasa kan kami tugas saya tuh biasa dari sumber-sumber banyak-banyak yang kayak begitu gitulah, dari materi-materinya. Nah terus kami kan nggak bisa ngandalin cuman dari materi yang dikasih, harus nyari juga dari tempat lain kayak gitu. Jadinya yang harusnya kayak gampang tinggal lihat PPT kayak gitu, tapi aku nggak suka yang kayak gitu. Jadinya aku juga harus lihat yang lain. Terus aku harus rangkum juga, jadi ngejawab tugasnya itu pakai bahasa sendiri, nggak berpatokan sama materi yang dikasih kayak gitu, supaya aku juga paham, karena aku juga jarang belajar. Jadi aku gunain tugas itu dengan apa, aku manfaatin supaya aku juga sambil belajar. Jadi aku nggak cuma sekedar kopas terus isi, enggak. Jadi aku sambil nugas sambil memahami materi juga, makanya aku sering sambil baca-baca sumber-sumber yang lain kayak gitu. Misal nih ada tugas, lalu tugasnya itu sulit kan, dan tugasnya itu dikumpulnya misalnya lebih cepat gitu daripada tugas yang mudah, yang mana yang kamu kerjakan duluan? Yang deadline-nya dekat sih ya, walaupun dia sesulit apapun pasti ya harus tetap selesai. Dan memang biasanya aku lebih seringnya ngerjain tugas itu yang deket-deket deadline-nya kayak gitu. Tapi biasanya aku cicil, cuman nggak langsung aku selesain. Jadinya aku selesainya itu pas deket deadline. Jadi di situ udah buru-buru banget, tapi tetap harus selesai. Tapi ya kalau misalnya ada tugas lainnya, kalau misalnya tugas aku numpuk, aku tuh tetap ngerjainnya pasti yang deadline-nya deket dulu. Jadi mau dia susah sulit, deadline-nya deket itu yang aku kerjain gitu. Terus apakah nih kamu pernah misalnya teman kamu ngajak kamu bermain atau kerabat kamu saat kamu berniat untuk mengerjakan tugas? Tergantung situasi sih. Kalau misalnya tugasnya benar-benar urgent banget atau memang sudah harus dikumpul, aku skip dulu. Maksudnya harus ngerjain, ya pastinya harus fokus ngerjain tugas dulu. Karena kan jalan-jalannya kan bisa nanti. Tapi kadang aku kalau misalnya diajak jalan, saat aku memang lagi nugas, baru mulai nugas, terus diajak jalan, biasanya aku gas aja. Karena ini biasanya itu mungkin karena itu cuma inisiatif aku aja, lagi pengen nggak ada kegiatan, terus lagi pengen ngerjain tugas, terus tiba-tiba ada yang ngajak jalan, biasanya aku oke aja jalan kayak gitu. Tugasnya aku nanti dulu. Lalu nih misalnya kamu baru ingat, oh ada tugas nih besok gitu, kamu lupa ada tugas itu, bagaimana cara kamu menyikapinya? Langsung aku kerjain sih. Aku sering sih kayak gitu, suka kelupaan tugas, apalagi kuis. Jadi biasanya aku lihat deadline-nya dulu. Kalau misalnya saat itu juga aku bisa ngerjain, aku ngerjain saat itu juga. Tapi kalau misalnya saat itu juga aku memang situasinya nggak memungkinkan untuk aku ngerjain tugas dulu, biasanya aku langsung ngatur waktu, kapan mau nanti sore atau malamnya, pokoknya aku harus ngerjain, selesain. Tapi aku selesain dulu kerjaan aku yang sekarang kayak gitu. Kalau misalnya nih, kan tadi kamu sudah bilang kayak gitu kan, terus kalau misalnya nih, oh tenggat waktunya ternyata lagi beberapa jam gitu, kamu baru ingat mengerjakan tugas gitu, gimana sih cara kamu atau strategi kamu saat terjadi hal seperti itu? Nah kalau udah hal yang kayak gini ya kayak mahasiswa pada umumnya pastinya itu sudah ngandelin teknologi sih ya. Pastinya kalau minta bantuannya pasti sama AI atau enggak sama Google. Pokoknya sudah pasti cari cara cepat lah, gimana pokoknya ini harus selesai, walaupun kita nggak ngerti materinya kadang, tapi mau nggak mau kita harus selesaiin
tugas ini, jadi ya manfaatin teknologi aja yang ada. Jadi ya langsung pakai AI atau minta bantuan dari, atau bisa ya aku minta bantuan dari temen yang udah selesai. Jadinya kayak langsung udah langsung aja minta tugas teman kayak gitu. Pokoknya yang penting kan nilainya ya, nilainya. Jadi mau nggak mau sih, soalnya kan bisa kadang lupa. Terus aku biasanya tuh selain lupa aku nggak tahu, aku kadang nggak tahu kalau ada tugas. Soalnya tugas dari forumnya Ubaya itu yang WLS itu kan kadang kita nggak diingetin, tapi tetap ada biasanya tugas mingguan. Cuman kalau nggak diingetin aku tuh nggak tahu. Jadi kadang aku udah sampai kelewatan, terus pas dekat deadline baru dikasih inget teman. Di situ baru udah buru-buru ya udah pakai cara yang ada. Kalau nggak tanya temen ya AI kayak gitu. Lalu gimana cara kamu mengatur waktu jika misalnya nih, oh besok ada tugas 3 gitu, gimana kamu cara ngatur waktunya untuk mengerjakannya? Tugas 3 Tiga sekaligus. sekaligus ya. Biasanya sih kalau ada sih pernah kejadian kayak gitu, cuman dia deadline-nya kan berbeda-beda. Jadinya aku tetap mengutamakan yang deadline-nya dekat. Tapi tetap satu hari itu kayak ada tugas PPT, tugas artikel jurnal, terus tugas video. Jadi satu hari bener-bener kayak dia ada tugas-tugas lainnya juga, cuman dia deadline-nya masih agak jauh. Soalnya tugas kelompok kan biasanya sudah diatur kan sama teman-teman. Nah terus jadwalnya itu sama, satu hari itu langsung kayak kelompok ini minta hari ini, kelompok ini juga mintanya hari yang sama semuanya. Cuman jamnya doang yang beda. Jadinya aku tetap yowes bisa kayak gitu. Ya aku tetap ngerjain sesuai jadwal yang sudah kami atur. Soalnya kan kami jarang ada tugas individu, lebih ke tugas kelompok. Kan biasanya ngerjain tugas kelompok kan kami udah setujuin mau kapan ngerjainnya kayak gitu. Jadinya aku tetap ngerjain sesuai dengan waktu yang kami tentukan, yang pastinya nggak bertabrakan. Makanya aku tetap bisa ngerjain walaupun satu hari itu banyak tugas. Tapi kalau misalnya karena kami udah saling komunikasi sama waktu pengerjaan tugasnya, sama jadwalku yang lainnya juga, supaya nggak bertabrakan, jadinya aku tetap bisa ngerjain semuanya kayak gitu. Kalau kamu berapa menit bisa fokus dalam mengerjakan tugas itu? Mungkin tidak terganggu misalnya main HP gitu. Kalau aku bener-bener lagi fokus atau memang tugasnya ya biasa ada tugas yang aku suka pelajarannya atau materinya kayak gitu, biasanya aku bisa sampai satu jaman aku bisa ngerjainnya. Kecuali memang biasanya aku udahan dulu kalau memang udah capek, udah mataku udah lelah baru aku istirahat. Tapi aku biasanya sering juga ngerjain itu sejam 30 menit lah minimal, paling lama sejam lebih lah kayak gitu. Masih bisa fokus ngerjain tugas. Terus nih, apakah penundaan tugas ini berpengaruh terhadap hasil akademik kamu? Untuk sekarang sih aku rasanya ngaruh. Cuman hasil akhirnya menurutku walaupun dia mendesak aku ngerjainnya selalu nunda-nunda, terus ngerjainnya pas dekat deadline, ada beberapa tugas yang tetap hasilnya tuh maksimal menurut aku. Cuman ada beberapa yang nggak maksimal, ada beberapa juga yang masih maksimal sih. Jadinya aku masih merasa oke aja untuk tugas-tugas aku, walaupun aku sering nunda-nunda kayak gitu. Terus nih, apa yang paling membantu kamu dalam mengurangi kebiasaan menunda tugas? Yang paling membantu aku apa ya?
Jujur nggak tahu sih. Kayaknya belum tahu sih apa yang membantu aku untuk biar nggak nunda tugas. Lebih kayak apa ya, mungkin kalau aku nggak capek kali ya. Aku biasa kalau capek kan malas ya. Nah kalau aku misalnya lagi semangat banget hari hari itu, biasanya aku semangat juga ngerjain tugas. Jadi kalau aku lagi semangat, aku semangat juga ngerjain, melakukan sesuatu, jadi lebih fokus lah. Tapi kalau capek aku jadinya angin-anginan, pengen nugas tapi malas, pengen bersih-bersih tapi malas, kayak gitu. Jadi ke bawah fisik juga yang ngaruh gitu. Jadi ngaruh ke aku ngerjain sesuatu kayak gitu, termasuk ngerjain tugas. Kalau apakah ada orang gitu, misalnya seperti teman, dosen gitu, atau layanan kampus yang membantu kamu dalam penundaan tugas gitu? bantu bantu kalau aku nunda tugas terus mereka bantu gitu. Diingetin mungkin atau bantu mengerjakan Ya sih, gitu. temen-temen aku selalu ngingetin tuh ada tugas. Kan ada grup, biasanya mereka tuh kadang kalau misalnya ada tugas suka lebih kebahas sih, kalian untuk tugas ini gimana, susah kah atau gampang kah, kayak gitu. Terus kadang mereka suka nanya, kalian udah tugas ini belum. Jadinya kan aku jadi ingat kan, kalau sudah ada yang bahas ya jadinya aku ingat, oh iya ada tugas ini. Kadang orang kan suka lupa nugas ya, jadinya oh iya benar ada tugas ini, ada tugas itu. Terus kadang mereka suka ngajak ngerjain tugas bareng, jadinya aku kayak oh iya, jadi terbantu lah. Terus kadang kalau aku udah nunda gitu, terus udah deket deadline, terus harus buru-buru, bener-bener urgent, butuh bantuan banget, biasanya aku minta bantu temen aku atau saudara sih, minta bantu saudara, kakak aku itu minta bantuin cari 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 materinya atau cari sumbernya kayak gitu. Kan harus butuh banyak kan, harus butuh beberapa, jadinya aku atau ada penjelasan yang aku nggak ngerti, aku langsung tanya temen aku, minta jelasin kayak gitu biar aku paham. Jadi biasanya sering dibantu sih. Kalau dosen enggak. Kalau asdes saya biasanya kalau aku ada masalah atau kurang paham sama tugasnya, aku tanya asdes dulu, ya terbantu sih. Tapi kalau untuk tugas, kalau misalnya ada yang aku nggak paham sama tugas sama materinya, atau lagi butuh bantuin ngerjain tugasnya, teman-temanku pasti ada ikut ngebantu. Kalau saudara-saudaraku juga ada yang bisa ngebantu aku kayak gitu. Terus pola kamu ngerjain tugas itu gimana? Pola apa ini? Misalnya kamu ngerjain tugas itu selama beberapa menit gitu, ngapain gitu atau Enggak sih. Oh biasanya itu aku sebelum ngerjain tugas ya bersih dulu, siapin semuanya dulu, buku-buku, materi semuanya. Terus aku mulai nugas. Biasa aku lebih ke sebelum nugas itu aku cari lebih ke baca materinya dulu, baru aku coba nyelesain tugasnya. Jadinya ya kayak gitu. Terus aku nugas biasanya sambil denger lagu, jadi aku pasti setel lagu dulu, kalau udah nyaman udah enak baru nugas kayak gitu. Terus nih, tadi kan kamu sempat bilang kamu tuh ngerjain tugas paling lama itu 1 jam ya. Setelah 1 jam itu mungkin kamu melakukan aktivitas apa gitu? Biasanya apa ya, mungkin kalau aku lapar aku cari makan dulu, atau misalnya kan biasanya aku udah berhenti itu gara-gara capek sih, mataku capek kan harus lihat laptop terus ya. Biasanya aku istirahatnya tidur sebentar, habis itu lanjut lagi. Kalau misalnya masih ada tenaga aku lanjut, atau apa ya, nggak banyak kegiatan sih. Atau kalau misalnya aku udah capek, udah mumet,
udah apa ya, udah nggak ada ide lah, udah bingung, udah nggak tahu, udah nggak ngerti sama materinya. Biasanya aku kayak refreshing dulu otak aku, jadinya aku main HP. Itu kalau misalnya aku benar-benar mumet sama tugasnya, udah nggak bisa mencerna baik-baik tugasnya, biasanya aku main HP kayak refreshing otak lah. Tapi kalau misalnya aku lebih kayak kecapek, mataku sakit, aku tidur kayak gitu. Lalu nih sikap teman-teman kamu, misalnya aku lagi ngerjain tugas nih, terus teman-teman kamu apakah ada yang ngajak main gitu, atau oh ya kerjain aja dulu, kalau mainnya nanti gitu? Iya iya sih. Kalau teman aku support banget. Dia nggak yang apa ya, ikut mengganggu aku kalau lagi nugas. Biasa kalau mereka tahu aku lagi nugas, mereka kasih biarin aku nugas dulu. Kayak gitu. Ya udah nugas aja dulu. Terus kadang mereka kalau misalnya tahu kan tugasnya biasa sama kan, satu kelas, cuman beda kelompok doang. Kalau udah tahu tugasnya susah, pasti mereka kayak nawarin bantuan kayak gitu. Susahnya di mana? Atau enggak kadang kalau misalnya aku lagi nugas, terus aku mau minta minta apa ya, minta tolong jelasin materi, jadi kami sama-sama nugas jadinya kayak gitu. Baik, mungkin terima kasih, sekian ya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada Mungkin. sih. Baik, terima kasih ya. Ya.